Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tria. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Tria. Bagaimana Bu Tria? Sehat enggak? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, Bu. Ya, amin amin. Gimana nih Bu Tria? Ada keperluan apa ini? Amin. Bu, sebelumnya mohon maaf ya, Bu. Ini terkait dengan tugas CGP, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya mau menanyakan kepada Bu Ferry, apakah Ibu bisa meluangkan waktu sebentar untuk wawancara sebentar, Ibu? Monggo silakan Bu Tria. Siap. Terima kasih, Bu. Yeah. Kita mulai dengan pertanyaan pertama nih, Bu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu bermusyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Baik, Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan? Ya, memang menjadi dilema bagi pimpinan untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama. Tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan kebermanfaatannya untuk banyak orang. Oke, terima kasih, Bu. Baik, Bu, selanjutnya lalu langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Sebelum mengambil keputusan dari suatu permasalahan yang ada, itu dengan mencari data atau fakta, kemudian pemanggilan pihak yang bersangkutan, berkoordinasi dengan pihak terkait, kemudian berkomunikasi bersama guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, kemudian pengujian benar atau salah, kemudian pengujian benar lawan benar. Oke, selanjutnya, Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, kemudian berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi, jangan terpengaruh dari arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Oke. Lalu apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau tata kelola dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau misalnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus baik bentuk maupun prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke. Karena kasus itu kan munculnya tidak rutin ya, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Jadi tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung di tempat saat itu juga. Tapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan, kita lakukan tahapan-tahapan yang berlaku. Misalkan meninjau data dan faktanya dulu, kemudian komunikasi dengan semua pihak, ya mungkin nanti murid, kemudian koordinasi dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Baik, Bu. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dalam Ibu mengambil keputusan khususnya dalam kasus dilema etika? Faktor-faktor yang memudahkan saya untuk mengambil keputusan adalah
koordinasi yang baik dengan tim seperti guru, tenaga pendidikan, komite, wali murid, dan peraturan yang berlaku atau yang sudah disepakati bersama. Dari semua hal yang telah Ibu Ferry sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Oke, pembelajaran yang bisa saya dapatkan adalah dalam mengambil keputusan adalah harus ada pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak agar pengambilan keputusan itu di akhir atau keputusan yang kita ambil sesuai dengan sasaran, berdampak positif serta berpihak kepada murid. Baik Bu Ferry, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa wawancara nih Bu. Semoga Bu Ferry selalu dalam keadaan sehat dan mendapat perlindungan dari Allah, serta Bu Ferry dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan lancar. Amin. Semoga Putria juga sukses menjadi guru penggerak, menyelesaikan sehingga nanti bisa mengaplikasikan ide-ide di sekolah dan menjadi guru penggerak ya, yang nanti bisa menggerakkan teman-teman, menggerakkan guru-guru lain ya untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah kita. Semangat Bu Tria. Semangat Ibu, terima kasih untuk supportnya yang luar biasa. Amin 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 doanya nih Bu. Saya akhiri Bu. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Putria. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari SMA Negeri Rembang Kabupaten Purbalingga. Terima kasih Pak Fauzi sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya melakukan wawancara terkait dengan tugas CGP saya Pak. Mudah-mudahan Pak Fauzi dalam keadaan sehat, Pak selalu diberi kesehatan. Amin. Mohon izin untuk saya mulai ini Pak melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan. Di sini ada pertanyaan pertama, kita langsung saja nih Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Terima kasih. Jadi terkait identifikasi kasus-kasus yang terjadi antara dilema etika dan moral, itu sebenarnya itu kalau permasalahan di sekolah itu juga banyak. Jadi apalagi kalau misalnya kita di satu sisi teman dekat, tapi di satu sisi melanggar sebuah ketentuan, itu kan juga menjadi sebuah contoh dilema etika, begitu juga moral. Etika itu karena di sini tuh dari permasalahan itu mungkin bertentangan dengan etika, dan juga bertentangan dengan moral. Di satu sisi kita adalah partner kerja yang dimana kita harus bisa membimbing, mengarahkan rekan kita, guru, karyawan yang ada di SMA Montes 1 Purbalingga. Sehingga di sini terkait dengan konflik seperti itu harus bisa membedakan mana sebagai peran sebagai tugas pokok kita sebagai seorang pendidik atau sebagai guru, atau yang mungkin di sini tuh ditambah yaitu sebagai kepala sekolah yang tentunya harus bisa membedakan antara tugas dengan kepentingan individu atau kita sebagai individu atau pribadi masing-masing yang mungkin teman atau dan sebagainya, sehingga kita harus bisa memilah-milah mana yang harus diutamakan tanpa melanggar etika atau ketentuan yang berlaku. Ini seperti itu. Oke Pak, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Terima kasih. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan, yang pertama adalah kita bisa menganalisis situasinya itu seperti apa, itu yang perlu kita analisis. Yang kedua adalah konsultasi dan diskusi. Kalau di sini itu di sekolah itu ada
wakil kepala sekolah itu sebagai tempat kita mungkin juga untuk saling berdiskusi, saling konsultasi, yaitu nanti terkait dengan prioritas nilai mana yang akan diselesaikan, dan juga tentunya itu nanti bisa mencari solusi win-win, yaitu win solution yang nanti itu menjadi keputusan yang tidak bertentangan satu sama lainnya, dan di sini tuh dari konflik itu antara kedua belah pihak itu saling menerima. Kemudian yang terakhir itu juga harus ada semacam evaluasi dan refleksi dari kasus yang terjadi, solusinya kita juga harus mengevaluasi apakah dari permasalahan itu sudah diselesaikan sebaik mungkin, berdampak positif pada perubahan yang ada, dan juga dilakukan refleksi untuk mengetahui perbaikan di masa yang akan datang, seperti itu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam penanganan kasus tersebut? Untuk langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yang pertama itu bisa dilakukan dengan identifikasi masalah. Jadi masalah itu diidentifikasi, kemudian yang kedua itu adalah dengan mengumpulkan informasi, kita mencari masukan mungkin dari ahli, dari waka, maupun juga dari bapak guru atau karyawan atau KTU yang mungkin terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah analisis opsi. Jadi mungkin kita mencari atau merumuskan opsi 1, opsi 2, opsi 3, mana yang nanti bisa diterapkan dalam masalah yang sedang berkembang. Kemudian yang keempat itu dengan konsultasi dan diskusi. Kita juga mungkin dengan opsi yang sudah diketahui, kita melakukan konsultasi mungkin dengan teman-teman waka, dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk didiskusikan sehingga nanti bisa mengambil keputusan terkait dengan tindakan yang akan dilaksanakan. Jadi benar-benar keputusan atau pengambilan keputusan itu benar-benar sudah didiskusikan bersama, mungkin minimal ya dengan teman wakil kepala sekolah. Kemudian juga implementasi dari keputusan tersebut. Implementasi itu setelah keputusan terjadi, maka diimplementasikan bahwa permasalahan itu solusinya seperti ini, itu berarti implementasi. Kemudian yang terakhir juga perlu ada evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan terkait dengan keputusan tersebut. Evaluasinya yaitu di sini apakah keputusan itu berdampak positif, sedangkan tindak lanjutnya adalah untuk mengetahui keefektifan daripada keputusan tersebut. Seperti itu. Lalu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkait dengan hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, ada yang pertama adalah keterlibatan semua pihak. Itu yang penting. Jadi kita mengajak semua pemangku kepentingan, guru, siswa, orang tua maupun juga komite untuk ikut berdiskusi. Yang kedua itu pendekatan berbasis nilai, yaitu di sini itu menyusun keputusan berdasarkan nilai yang dianggap penting oleh komunitas sekolah, itu juga sangat penting. Kemudian yang ketiga itu adalah transparansi, yaitu menjelaskan dari proses pengambilan keputusan itu kenapa kok bisa diputuskan seperti itu adalah perlu ada transparansi. Kemudian yang keempat adalah analisis dampak dari keputusan tersebut, kira-kira dampaknya itu seperti apa dalam jangka pendek maupun juga jangka panjang. Yang kelima adalah refleksi dan umpan balik, yaitu setelah keputusan itu diimplementasikan, yaitu melakukan evaluasi dan meminta umpan balik dari semua pihak, yang dimana di sini itu bisa digunakan sebagai proses kita untuk belajar untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah pendekatan solusi kreatif, yaitu mencari solusi yang tidak selalu konvensional dan memikirkan cara inovatif yang nanti bisa memenuhi kebutuhan semua pihak. Jadi semua pihak itu merasa tidak terbebani tapi merasa senang dengan keputusan yang diambil dari suatu kegiatan atau suatu topik permasalahan seperti itu. Lalu gini Pak, ketika ada kasus terkait dengan dilema etika, bagaimana Bapak menyelesaikannya? Apakah langsung di tempat atau Bapak mungkin memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut?
Lalu bentuk dan prosedurnya seperti apa? Terkait dengan penyelesaian masalah tersebut itu ada beberapa yang dilaksanakan. Yang pertama adalah identifikasi dan pengumpulan informasi yang terpenting. Jadi sebenarnya itu masalah itu benar atau tidak, itu kita harus menggali informasi, mengidentifikasi untuk pengumpulan informasi. Yang kedua itu adalah dengan analisis opsi. Itu dari identifikasi itu kita menganalisis opsi solusi yang nanti akan diterapkan. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi, yaitu konsultasi di sini bisa kita berdiskusi dengan rekan-rekan belakang maupun juga dari yang mungkin di sini itu ahli dalam hal tersebut. Kemudian yang keempat baru pengambilan keputusan. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan ini adalah berarti sudah matang, sudah melakukan diskusi bersama dengan para wakil kepala sekolah kalau di tingkat sekolah seperti itu, atau juga ditambah dengan komite sekolah sehingga nanti benar-benar keputusan itu bisa diterima secara baik oleh yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, implementasi dari keputusan tersebut. Setelah diputuskan ini bagaimanakah implementasinya kan juga perlu dilakukan, yang karena dengan hanya diambil keputusan tanpa implementasi itu juga sama saja. Di sini itu keputusan itu hanya jalan di tempat, sehingga perlu ada implementasi. Yang terakhir adalah dengan melakukan evaluasi dan umpan balik daripada pelaksanaan implementasi keputusan yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Jadi prosedurnya seperti itu, Pak. Oke. Nah, selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus di Lima-Etika, Pak? Terkait dengan yang membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika, kita sebagai seorang manusia tentunya itu tidak sempurna. Nah, apalagi kalau di sekolah itu ada struktural, ada pas sekolah, ada wakil pas sekolah, maka kita juga harus ada tim kerja yang solid. Kemudian juga ada mungkin mentor maupun juga penasehat yang mungkin memiliki wawasan yang lebih tua, seperti dari komite maupun juga dari pihak yayasan. Itu juga bisa jadikan mentor maupun juga penasehat yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga di sini terkait dengan pelatihan dan workshop itu juga sangat membantu terkait dengan masalah dilema etika. Itu juga bisa dilakukan untuk mencari pengalaman dengan kegiatan pelatihan maupun juga workshop. Kemudian juga di sini proses yang terstruktur dalam pengambilan keputusan juga sangat diperlukan. Umpan balik dari komunitas, mungkin juga kita ketika mengambil keputusan seperti ini, kalau misalnya dalam kegiatan workshop kan itu akan sangat membantu. Kalau ada masalah seperti ini, solusinya seperti ini, kira-kira bagaimana? Mungkin kan juga bisa dijadikan sebagai ajang diskusi antar peserta. Kemudian juga kita harus selalu memanfaatkan sumber daya informasi. Kita harus terus belajar, entah itu dari buku maupun juga dari medsos lainnya yang bisa menambah pemahaman kita terkait dengan masalah tersebut, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Kemudian juga tentunya yang penting di sini adalah kesadaran diri juga, itu sangat berpengaruh karena kemampuan untuk merenung dan memahami nilai-nilai pribadi serta dampak emosional dari keputusan itu juga sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Fauzi tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema? Dari keputusan pengambilan keputusan dalam dilema etika itu ada hal-hal yang penting yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan nilai komunikasi yang jelas, itu yang penting karena kita di sini itu harus sering komunikasi. Ada masalah apapun silakan dikomunikasikan, jadi jangan dipendam, malah di satu dengan yang lainnya saling berbicara, mungkin saling cara bahasa Jawanya itu berarti gibah atau apa yang mungkin seperti itu, tapi harapannya nanti bisa saling berkomunikasi. Kemudian juga pentingnya mendengarkan. Jadi kita sebagai, kalau misalnya sebagai atasan juga harus bisa
atau mau mendengarkan bawahannya seperti apa, gradual seperti ini itu dan sebagainya, itu juga sangat penting. Kemudian juga fleksibilitas dan dalam berdekatan itu juga kita harus fleksibel. Jadi intinya itu semua permasalahan yang ada itu kita harus bisa menerima, apalagi kalau misalnya dalam satu sekolah itu lebih dari satu guru pasti memiliki karakter atau sikap yang berbeda-beda. Itu kita harus bisa menyamakan mungkin persepsi terkait dengan sebuah kebijakan, dan juga kita harus bisa melakukan refleksi dan juga tentunya itu melakukan pembelajaran berkelanjutan. Jadi apa yang kita laksanakan, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan itu adalah sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan. Nanti akan berproses, ternyata dari kasus seperti ini mengatasinya seperti ini. Nanti akan dengan sendirinya itu kita akan berusaha untuk terus belajar untuk memperbaiki diri dari pengalaman-pengalaman yang dilakukan. Kemudian juga kita harus bisa ada semacam keberanian untuk menghadapi kesulitan, itu yang terpenting. Kita harus berani, jangan sampai ada masalah itu kita langsung lokro atau kendo atau bahkan mungkin putus semangat. Itu jangan sampai. Kita harus bisa melakukan keberanian terhadap apa yang dilakukan, dan harus berani meskipun di sini tuh tantangannya besar, tapi kita harus tetap berani menghadapi segala resiko maupun juga dampak yang ditimbulkan dari sebuah keputusan. Kemudian juga yang terakhir adalah terus untuk selalu membangun hubungan yang baik dengan, kalau di sekolah berarti dengan warga atau komunitas yang ada di sekolah, baik guru, karyawan, siswa, komite, dan juga mungkin dengan, kalau di sini kalau sekolah swasta itu dengan yayasan, itu juga sangat penting, sehingga nanti dengan menjalin hubungan yang komunikasi yang baik tersebut, maka sebuah proses pengambilan keputusan maupun juga melaksanakan keputusan itu bisa dilaksanakan sebaik mungkin tanpa ada pertentangan dari berbagai pihak juga konflik, tapi benar-benar kita satu keputusan jadi keputusan bersama dari seluruh warga sekolah. Contohnya seperti itu, mungkin seperti itu. Jawaban Pak Fauzi tadi sungguh menambah referensi saya dalam belajar nantinya ya Pak, terutama dalam belajar info 3.1 ini. Ini pasti terima kasih banyak Pak Fauzi. Pak Fauzi menambah referensi saya dalam pembelajaran modul 3.1, dan teriring doa semoga Bapak selalu sehat nih Pak. Amin. Dan bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya Pak. Sama-sama, terima kasih juga sudah bersilaturahmi ke SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga, yang notabene adalah sekolah swasta, tapi di sini tuh bisa untuk saling belajar, saling berbagi ilmu. Di sana seperti ini, di sini seperti ini. Ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari CKP yang melaksanakan kegiatan di SMA Muhammadiyah 1. Saya akhiri dulu ya Pak. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, selamat, sukses selalu.